malaikat yang diutus kepada Nabi Lut ketika Nabi Lut sudah berjuang susah payah selama bertahun-tahun berdakwah. Kira-kira malaikat mana aja nih, ayah dan bunda, yang diutus kepada Nabi Lut? Kalau bisa pilih 3. Nah, siapa aja nih? Malaikat mana aja? 3 ya. Oke, Ini boleh ilmu lagi silakan nih. Ayah Bunda di chat dulu. Ada Bunda Ratna nih, Ridwan, Malik, Jibril, ada juga Ayah Lutfi nih, Jibril, Mikail, Israfil. Ada lagi Jibril. Hmm, Ya, kalau Atid dan Rokib kayaknya kan selalu mendampingi manusia ya. Kalau Mungkar Nakir nanti di alam kubur. Kalau Malik sama Ridwan jaga di tempatnya masing-masing nih. Yang satu jaga surga, yang satu jaga neraka. Jadi benar tuh yang tadi ayah ya. Mikail, Jibril, dan Israfil. Nah, ada 3 malaikat yang diutus kepada Nabi Lut alaihissalam nih ayah dan bunda. Ini ya, kira-kira nih gambarannya. 3 malaikat mendatangi rumah Nabi Lut saat matahari terbenam. Ini udah saat-saat terakhir mau diazab nih ayah dan bunda. Dan ini sekali lagi adalah sebuah kota di Sodom, ini sebuah kota yang kelak akan jadi laut mati sekarang. Nih, di laut mati ini ayah dan bunda, laut mati yang terletak di Palestina ini dan bersebelahan dengan Yordania ini, kenapa disebut laut? Karena dia berupa danau tapi sangat luas gitu. Lebih luas. Kalau di Indonesia ada danau namanya Danau Toba ya, itu tidak disebut Laut Toba. Kenapa? Karena masih kelihatan danau. Tapi Laut Mati ini di tengah daratan, danau yang ada di danau ya, danau itu pasti di tengah daratan, tapi luas dan terletak di dataran rendah. Saking luasnya sehingga disebut laut. Tapi kenapa disebut laut mati? Karena di sana tidak ada kehidupan. Seolah-olah itu Allah benar-benar melaknat tempat tersebut. Bahkan sampai ikan, sampai hewan-hewan kecil yang biasa kita temui di perairan itu ada. Ini nggak ada sama sekali. Nggak ada yang bisa hidup di sana. Bahkan manusia kalau kita berenang di sana pun nggak akan tenggelam. Seolah-olah danaunya itu menolak, udah deh nggak usah deket-deket aku misalnya gitu ya, nggak usah ngeliat ke dasar aku karena kamu tempat ini benar-benar terlaknat kayak gitu ya. Jadi kalau kita berenang di sana itu nggak akan tenggelam. Kenapa? Karena kadar garamnya tinggi banget sehingga badan kita tidak tenggelam karena lebih padat airnya daripada badan kita kayak gitu. Nah, dan Bunda, ada 3 malaikat mendatangi rumah Nabi Lut saat matahari terbenam. Pertanyaannya, kenapa berwujud para pemuda tampan, Ayah dan Bunda? Nah, silakan nih jawabannya disusun dari kata-kata yang saya acak berikut ini. Ada yang bisa nggak nyusun jawabannya? Kenapa berwujud para pemuda tampan? Ayo. Padahal kaumnya Nabi Lut kan senang sama laki-laki. Nah, kenapa diutusnya para malaikat ini justru berwujud para pemuda tampan? Ya, belajar sirah-sirah sedikit, tafsir sedikit lah ya, Bunda ya. nah, betul-betul Kakak. Boleh, silakan. Kita cek chatnya nih. Sebagai boleh langsung kalimatnya, boleh satu-satu nggak apa-apa. Sebagai ujian, Terus, terus sebagai ujian dan bukti atas perbuatan keji kaum Nabi Lut katanya nih iya, Kakak. betul banget. Ya kenapa nggak diutus dengan wajah sebagai pengemis atau pedagang tapi kenapa para pemuda tampan? Karena ini adalah ujian bagi kaum Nabi Lut ini seolah-olah dikasih kesempatan terakhir terakhir nih sama Allah. Kamu tahan nggak gitu ya? Dan bukti kalau ternyata ujian itu dia gagal, ini bukti bahwa kaum ini benar-benar rusak gitu atas perbuatan keji kaum Nabi Lut ya. Kita tahu ya alasannya kenapa berwujud para pemuda tampan. Kemudian
di adegan berikutnya di dalam rumah Nabi Lut, ini cuma sekedar gambaran ya. Putri Nabi Lut berkata pada ayahnya, "Wahai ayah, berhati-hatilah jangan sampai kaummu mengganggu mereka." Maksudnya tamu-tamu yang datang itu, yang 3 orang itu. Nah, Nabi Lut itu punya berapa putri ayah dan bunda? 1, 2, atau 3? Jawabannya beragam nih Kak Eka. 1, 2, 3 ada dua-dua tiga-tiganya. Ya, ya kalau eh, di Sirah Nabawiyahnya Ibnu Katsir ya dibilang Nabi Lut punya 2 putri. Nah, terlihatkah oleh kita, oleh ayah bunda semua, betapa mulianya akhlak putri Nabi Lut. Jadi, ketika para tamunya datang dan berwujud para pemuda tampan, justru para putrinya mengingatkan ayahnya, "Ayah, hati-hatilah jangan sampai kaummu itu mengganggu mereka." Jadi dia benar-benar paham situasinya, kemudian sangat berempati kepada tamunya, kemudian mengingatkan ayahnya, "Wahai ayah." Dan putrinya Nabi Lut ini benar-benar paham karakter kaumnya, dan itu berarti benar-benar paham apa yang dirasakan ayahnya ketika berdakwah kepada mereka. Maka para putrinya bilang, "Wahai ayah, hati-hatilah jangan sampai kaummu mengganggu mereka." Nah, ya dan bunda, bisa nggak kita mendidik anak-anak kita menjadi orang-orang yang sekualitas putri-putrinya Nabi Lut ini, paham situasi, mengerti perasaan ayahnya, mengerti keadaan kaumnya. Jadi bukan bukan orang yang apa ya, yang yang terisolasi di rumah gitu ya, tapi dia tahu situasi sosialnya. Kalau bahasa kita mungkin gaul, kemudian juga kenal dengan lingkungan dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang kita nanti jawab sendiri ya masing-masing ya. Bisa nggak kita mendidik anak-anak seperti dengan kualitas seperti putri-putrinya Nabi Lut ini, yang 2 orang ini ya. Nah, adegan selanjutnya masih di dalam rumah, Nabi Lut merasa curiga dan sempit dada nih. Merasa curiga dengan kedatangan tamunya dan merasa sempit dada. Saking sempitnya sampai Nabi Lut berkata, "Ini adalah hari yang sangat menyulitkan." Bayangin ayah dan bunda, udah setiap hari Nabi Lut itu menghadapi kesulitan dengan kaumnya, berdakwah yang dilakukan bertahun-tahun dengan tidak mudah, menghadapi tentangan dan sebagainya. Tetapi ini adalah hari yang paling menyulitkan dari semua hari yang sulit itu, adik-adik. Ayah dan bunda, maaf ngomongnya adik-adik. Nah, kenapa Nabi Lut bersempit dada nih ayah dan bunda? Coba silahkan, jawabannya ada di sini, tapi bacanya dari kanan. Silahkan ditulis nih. Nah, seru-seruan dulu nih Ayah Bunda. Kalau Ayah Bunda mengikut sertakan anaknya di kelas Siro Akademia atau kelas sebelum tidur pasti senang nih. Ini adik-adiknya kemarin diajak juga seru-seruan kayak gini ya Bunda. Jadi tebak kata, susun gambar, ya kayak susun Iya. pajak gitu. Nanti insya Allah liburan ada lah kelasnya kita adakan lagi. Amin. Iya. Boleh di chat dulu ya, silakan. Sambil ngetik nih kayaknya nih, kaumnya oleh laki-laki. Kasih clue dulu kakak. Ya, ada yang bacanya dari kiri, tetap yang pertama dibaca dari kiri dulu, tetapi setiap kata itu dibacanya dari kanan gitu. Oke, nah udah ada yang mulai jawab nih. Karena saat itu, ya Heeh. boleh lanjut. Terus, Nagrut dilarang benar-benar. menerima tamu. Heeh. Oke, laki-laki oleh anaknya, bukan Bukan. kayaknya. Oleh kaumnya nih kakak. Iya, betul. Jadi Nabi Lut itu udah kayak di blacklist sama kaumnya, karena saat itu Nabi Lut dilarang menerima tamu laki-laki oleh kaumnya, gitu ya. Karena kalau Nabi Lut menerima tamu laki-laki itu
biasanya kan diperlakukan dengan baik ya sama Nabi Lut, dilindungi dan sebagainya. Itulah sebabnya kaumnya ini melarang Nabi Lut menerima kaum laki-laki, tamu laki-laki, karena tamu itu kan pasti datang dari luar luar daerah situ ya, dari jauh gitu ya, itu namanya tamu. Nah, kalau kalau penduduk kota kayak gitu itu saat itu kan tidak bisa dibilang tamu juga karena udah kotanya nggak kayak sekarang ya, nggak terlalu besar kayak sekarang kayak gitu. Jadi kalau ada tamu laki-laki dari jauh, mereka pengen menguasainya. Kalau sama Nabi Lut nanti udah dilindungi dan sebagainya, nggak ketahuan ada yang datang kayak gitu ya. Jadi dilarang Nabi Lut menerima tamu laki-laki. Makanya ketika tamu laki-laki itu datang dan Nabi Lut tahu bahwa dia dalam proses di blacklist dan sebagainya, Nabi Lut merasa khawatir dan curiga dengan tamunya itu dan merasa sangat sempit dada. Jadi, aduh ini sulit banget nih keadaan ini gitu ya. Nabi Lut tuh merasa kayak gitu. Nah, kemudian ada orang nih dari rumahnya Nabi Lut. Dia keluar dari rumah itu dan bilang kepada kaumnya, "Hoi kaumku, di rumah ada beberapa laki-laki yang sangat tampan loh." Nah, ada yang tahu nggak siapakah wanita ini? Dia keluar dari rumah Nabi Lut nih. Wah, Ngebocorin kompak nih. Kakak siapa? Trina Bilut katanya nih. Betul, istri Nabi Lut namanya siapa? Ada yang tahu nggak? Nyonya Lut. Miss Lut. Miss Lut, Miss mah Nona dong, Oh belum iya, nikah. Mrs. Missis. Ayo, Ada yang tahu? Ayah ada Bunda yang tahu boleh nggak? silakan chat lagi. Ya, ini sekadar nambah pengetahuan ya. Nyonya Lut katanya. Ya udah deh, kasihan dipaksain. Namanya Walihah. Ya, ini adalah istri Nabi Lut. Apa sifatnya? Yaitu, silakan diisi. Nah, ya Bunda apa ini kira-kira nih? Ada Bunda Eli nih membocorkan rahasia katanya. Oh, nah itu tuh tinggal diisi. Di bawah diisi. Ada Bunda Nunik nih, pura-pura beriman. Nah, ya pura-pura beriman. Jadi munafik ya, kayak gitu. Jadi Nabi Lut sendiri tidak tidak terlalu mencurigai istrinya nih saat itu ya, ketika ada tamunya, karena kan kalau nggak pasti udah disembunyikan juga tamunya itu dari istrinya. Tetapi eh, istrinya ini pura-pura beriman, tetapi ternyata dalam hati dia mendukung kebiasaan kaumnya, sehingga ketika datang para tamu yang sangat luar biasa ini, yang mungkin seumur hidupnya belum pernah lah dilihat laki-laki setampan itu ya, maka si istrinya ini langsung kayak heboh gitu, sehingga menunjukkan sifatnya saat itu juga yang tadinya pura-pura ditutup-tutupi jadi kelihatan, tapi dia memperlihatkannya langsung ke kaumnya. Dia keluar ngasih tahu kaumnya ada berapa laki-laki yang sangat tampan loh di rumah kayak gitu. Nah, selanjutnya ketika kaumnya itu mendatangi Nabi Lut berkata kayak gini, "Wahai kaumku, ini putri-putriku. Mereka lebih suci bagi kalian," ya. Saya salah nulis nih kayaknya. Ini putri-putriku, mereka itu lebih suci bagi kalian. Nah, kenapa Nabi Lut menawarkan putrinya nih ayah dan bunda? Ayo, silahkan diisi titik-titiknya. Sebagai upaya titik-titik untuk mengembalikan. Nah, sebagai upaya apa? Boleh di chat Ayah Bunda silakan. Upaya terbaik kakak. Oke, ada lagi yang lain. Upaya terakhir. Nah, itu dia. Sebagai upaya terakhir, kalau upaya terbaik sih mungkin sudah dilakukan bertahun-tahun sebelumnya, itu usaha terbaik dari seorang Rasul ya kepada kaumnya. Tetapi ini saat-saat terakhir banget. Jadi ini adalah upaya terakhir, saking terakhirnya sampai Nabi Lut menawarkan
putrinya kepada kaumnya yang homoseksual. Bayangin betap ya, bayanginlah ya. Untuk mengembalikan titik-titiknya nih apa nih? Coba kita cek dulu. Ada Bunda Ratna mengembalikan kodratnya. Ada Ayah Lutfi nih mengembalikan fitrahnya kakak. Nah, mengembalikan kaumnya kepada kepada Keimanannya nih. kepada keimanannya, kepada fitrah, ya sama aja Hmm. sih ya. Jadi ini adalah upaya terakhir dari Nabi Lut setelah bertahun-tahun berdakwah, bertahun-tahun berjuang, dan tugas-tugas yang diberikan Allah kepada Nabi Lut adalah kepada kaumnya ini, dan inilah yang diprioritaskan oleh Nabi Lut. Ayah dan Bunda, dapatkah bisa membayangkan perasaan Nabi Lut saat itu demi melindungi tamunya, demi menjalankan tugas dakwahnya, sampai Nabi Lut saat-saat terakhir itu menawarkan putri-putrinya yang sudah dirawat dengan luar biasa demi tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pun sebagai upaya terakhir gitu ya untuk mengembali, mudah-mudahan dengan menawarkan putri-putri yang soleh ini, para pemuka kaumnya itu mungkin ya nggak ditawarkan kepada satu satu dua orang ya, yang para pemukanya, dan mungkin para pemukanya itu akan kembali sadar, wah ternyata benar ya kalau kita jadi senang sama wanita, wanita itu benar-benar sesuai dengan fitrah kita, maka dia akan menyuruh kaumnya yang lain, para pengikutnya untuk bertobat kayak gitu. Nah, ini adalah benar-benar supaya upaya terakhir, karena ini Nabi Lut tadi dadanya sesak, terus merasa ini hal yang amat sulit, sehingga benar-benar tidak ada jalan lain. Dan cara ini tidak pernah dilakukan di hari-hari sebelumnya, ketika walaupun keadaan sulit, tapi benar-benar masih kira-kira masih ada waktu, masih ada harapan gitu ya. Ini adalah benar-benar jalan terakhir dan dilakukan demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Lut eh, tergambarlah di sini menjadi seorang ayah soleh yang benar-benar memprioritaskan tugas dari Robnya kepada dia, tugas dari Maliknya kepada dia gitu ya, sampai ya tanda kutip mengorbankan apa yang sudah dia rawat dari kecil, yaitu putri-putri yang soleh ini untuk menyadarkan kaumnya. Tetapi kaumnya kaumnya bilang apa? Bilang gini, kau pasti tahu kami tidak berhasil pada istri-istri kami. Semakin dilarang malah semakin menjadi nih ayah dan bunda. Jadi ciri khas LGBT adalah, kalau dilihat dari perkataan kaumnya ini, ciri khas LGBT adalah silahkan disusun nih. LGBTQ disusun jawabannya. Wah, apa ini kira-kira Ayah Bunda? Buk malamda seketansa. Apa ya? Mabuk dalam kesesatan kakak Nah, nih. itu dia. Ngeri banget kan? Udah sesat, mabuk di dalamnya gitu. Jadi kalau misalnya kayak kita tahu nih, kalau kejahatan-kejahatan yang lain ya, kayak mencuri gitu ya, itu mungkin nggak sampai mabuk-mabuk banget. Dia masih tahu ini saya nih yang saya lakukan sebetulnya salah gitu ya. Tapi kalau kalau udah mabuk, dia nggak tahu dia itu sebetulnya benar atau salah sih. Pokoknya dia merasa dirinya lah yang benar lah ya kayak gitu. Dan mabuk ini bisa melibatkan dua, yaitu pelaku dan perbuatannya. Jadi udah kalau misalnya kejahatan yang lain mungkin pelakunya masih agak sadar ya perbuatan itu salah. Tapi kalau udah mabuk kayak gini nih, pelaku dan perbuatan itu udah saling bercampur gitu. Nggak tahu mana yang benar mana yang salah, karena dia udah mabuk, udah nggak sadar. Mabuk itu kan udah mana yang benar salah nggak tahu. Kemudian saya nih ada di mana nggak tahu. Pokoknya udah bener-bener luar biasa banget parahnya kayak gitulah kira-kira ya. Nah, kemudian Nabi Lut berkata kepada kaumnya, seandainya aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat. Nah, dari sini kita juga ambil hikmah nih ayah dan bunda. Ambil hikmahnya, ajarkan kekuatan titik-titik dan mental kepada ajarkan kekuatan apa nih? Titik-titik dan mental. Berarti titik-titiknya apa nih ayah dan bunda?
Fisik kakak. Iya, betul. Fisik dan mental kepada keluarga kita. Jadi kalau kita punya keluarga, punya anak gitu ya, istri atau suami dan sebagainya, coba jangan lalaikan kekuatan fisik keluarga kita. Mulai dari memberikan makanan yang bergizi gitu ya. Kalau ibu hamil tuh dikasihnya asam folat ya, bukan asam yang satu lagi kayak gitu. Nah, kemudian mentalnya juga dididik. Jadi kan manusia itu terdiri dari fisik dan mental, dan dua-duanya itu harus diajarkan kekuatannya, diajak olahraga kepada keluarga, dan ini adalah tanggung jawab kita. Karena Nabi Lut sendiri berkata kayak gini, seandainya aku dapat berlindung pada keluarga yang kuat. Nah, saat itu Nabi Lut tidak punya keluarga yang kuat. Saat itu beliau sedang berpisah dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berada di tempatnya sendiri ya, yang saat itu mungkin ada di eh, Mesir atau di mana ya, saya kurang bisa ngecek crossnya keadaannya gitu. Yang jelas mereka sedang terpisah. Nah, jum titik-titik dan ke titik-titik kan keluarga amat menentukan. Jum apa nih? Jum? Silakan ya Bunda diisi dulu ya. Malah komen asam yang satu lagi kakak. Ayah Udah itu Bunda nggak usah dibahas ya. seru nih. Itu nggak masuk ranah kita Jumlah lah. kakak. Jumlah Jumlah dan dan kekuatan nih ya. iya betul. Ya, Jumlah di dan Bunda Sila. kekompakan sebetulnya. Kekompakan keluarga amat menentukan nih ayah dan bunda dalam keadaan sulit. Jadi ini hikmah bagi kita bahwa kita harus ya kalau bisa keluarga kita ya jangan dikit-dikit banget lah ya. Karena kalau kita dengan menikah dengan pasangan kita nih, ada seorang laki-laki menikah dengan istrinya, punya anak satu, berarti di generasi berikutnya jumlah penduduk berkurang satu. Karena dari dua jadi satu. Tapi kalau punya anak dua, jumlahnya kira-kira tetap. Tetapi seperti yang dianjurkan Rasulullah, yang menganjurkan kita agar memiliki keturunan yang banyak, maka minimal jumlahnya lebih dari dua lah, tiga kayak gitu ya. Karena kalau dari dua orang menurunkan tiga, berarti jumlahnya jadi lebih banyak gitu ya. Nah, di sini pentingnya kekompakan dan jumlah keluarga. Ketika menghadapi keadaan yang sangat sulit, kita kan nggak tahu kita dalam keadaan sulit yang seperti apa. Mungkin pasti tidak seperti yang dihadapi Nabi Lut ini, tapi mungkin ada saat-saat lain yang mungkin kita memerlukan jumlah dan kekompakan keluarga kita. Jadi ayah dan bunda, dari hikmah kisah Nabi Lut ini, yang kita bisa ambil banyak banget, salah satunya adalah ajarkan fisik dan mental, kemudian jumlah dan kekompakan. Nah, itu jangan dilupain tuh ayah dan bunda ya. Karena Nabi Lut sendiri berkata seandainya. Berarti Nabi Lut sendiri tidak mendapatkan rezeki dalam bentuk keluarga yang kuat, fisiknya, mental, dan jumlahnya juga kekompakannya. Karena anak-anak Nabi Lut yang kita tahu itu perempuan dua-duanya gitu ya, dan belum pada menikah. Nah, ayah dan bunda, LGBT adalah gerakan berjamaah, maka diperlukan titik-titik untuk melawannya. Kira-kira apa nih isinya? Nah, coba ya Bunda. Mungkin ada korelasinya sama berjamaah juga kakak ya. Iya. Mm-mm. Diperlukan kekuatan, kekuatan massa kakak, Nah, organisasi. nah, udah mulai kebayang ya. Ya, kira-kira samalah jawabannya. Diperlukan jamaah juga untuk melawannya. Jadi ada bunda, kalau kita mau memerangi LGBT, kita harus gabung sama teman-teman kita yang lain yang sepaham, sevisi. Kalau perlu bentuk organisasi yang rapi, masuk ke sekolah-sekolah, memberi edukasi dan sebagainya. Nah, itu yang bisa dilakukan. Kalau sendirian sulit ayah dan bunda, bahkan melindungi anak kita sendiri kalau sendirian mungkin sulit, harus harus ada teman-teman yang lain yang sevisi, yang mungkin kita bisa tahu tips-tipsnya dan sebagainya. Nah, mungkin insya Allah cara cara kita yang kita lakukan sekarang ini adalah insya Allah adalah dalam bentuk berjamaah juga, karena kita bareng-bareng ada grupnya ya, mungkin nanti bisa ada pertanyaan dan sebagainya. Ini tidak-tidaknya kayak gitu.